dia tertarik oleh tipu daya syaitan yang terlaknat. Oleh sebab itu, siapa yang mudah betul dapat rasa marah di dalam hati dia, maka eratlah hubungan dia dengan syaitan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 12. Langsung saja, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar khalaqatahu min tin. Jadi lebih kurang mafhumnya, iblis berkata, wahai Tuhanku, engkau jadikan dia, yakni Adam, daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia, yakni Adam, karena engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Jadi dalam ayat ni, kalau kita tengok betul-betul, sifat dan watak tanah tu berdiam diri dan tenang, dia tidak mengacau orang. Tapi sifat api dan watak api itu, dia membara, bergolak dan bakar seluruh benda yang ada sekelilingnya. Jadi macam kalau hutan terbakar, yang mengganas tu api. Sebab yang dia tanah tu dia diam-diam saja, dia tenang saja, diam-diam. Sedangkan api itu dia bakar, dia kacau semua, dia kasih rosak segalanya. Itulah macam marah. Dia seperti marah di dalam hati kita. Hati kita jadinya apa? Tanah. Tanah ni dia diam-diam saja, tenang-tenang saja hati kita. Tapi sebab ada marah dalam jantung kita, lubuk hati kita, maka tersebarlah ke seluruh badan. Sampai apa? Kita marahlah. Jadi itulah. Lepas tu keburukan marah ni, sampai kita boleh tahu dia punya marah tu macam apalah, marahlah sampai boleh nampak. Jadi untuk tahu dia tu marah ke indah ke, boleh nampak dia tu apa, melalui zahir daripada badan dia. Yakni bila seseorang itu marah, dia punya hati tu terbakar dengan nyalaan api yang marah tu. Jadi dia punya darah akan mengalir laju dalam deras sangat dalam dia punya urat-urat badan, sehingga nampak yang badan dia tu menjadi merah, dan nampak yang dia punya mata tu menjadi merah. Kerana apa? Kerana sebab dia marah yang melebih dan terlampau marah. Itulah sebab dia kita boleh tahu antara beza orang tu tenang atau sama ada dia marah. Lepas tu marah ni sebenarnya ada 3 peringkat. Satu, ada silap peringkat iftirat. Apa betul? Adalah yang peringkat pertama tu. Lepas tu yang peringkat kedua iftirat. Lepas tu yang peringkat ketiga iktidal. Jadi yang peringkat pertama ni dia macam dia marah, tidak marah gitu. Dia senang hilang marah dia. Yang peringkat iftirat ni dia marah yang berlebih-lebih. Dan yang iktidal punya peringkat marah ni dia marah yang dapat dia kendalikan. Jadi antara 3 ni yang terbaik adalah marah peringkat yang ketiga, yakni iktidal, kerana dia boleh kawal marah dia tu. Bukan peringkat iftirat atau yang peringkat pertama itulah. Sebab kalau macam kalau iktidal ni, dia boleh bela maruah dia, bela agama dia, bela keluarga dia gitu. Tapi kalau yang peringkat pertama tu dia tidak marah. Jadi sifatnya yang paling celaka sebenarnya. Sebab dia tidak dapat bela dia punya maruah, dia tidak dapat bela dia punya keluarga, dia tidak dapat bela juga dia punya agama. Sebab macam contohlah negara kita ni kena serang Israel lah, konon. Lepas tu satu orang ni dia punya sifat marah dia yang pertama tu, dia marah tidak marah. Jadi dalam serangan tu dia punya rumah hancur, dia punya anak istri mati semua, dia punya mata tinggal satu,
ada punya tangan tinggal satu, kaki dia tinggal satu. Jadi tapi dia tidak marah, dia oke saja. Sebab dalam diri dia tuh ada yang sifat pertama tuh marah, tidak marah. Jadi sifatnya tercela sebenarnya, sebab dia tidak dapat bela apa yang sebenarnya hak dia. Dia tidak dapat bela balik benda yang sepatutnya dia buat, tapi dia tidak buat. Sebab apa? Dia tidak sifat marah tuh. Marah ini bukan marah yang apa tuh lah, marah terus pukul, enggak. Marah yang untuk bela dia punya marwah. Dia tidak sifat marah tuh, dia tidak sifat marah iktidal. Sebab apa? Dia marah tidak marah. Lepas tu dia tidak boleh juga marah berlebihan. Ini peringkat iftirat tuh. Sebab bila dia marah berlebihan, dia akan yang terus bom nuklear, terus bom apa dunia, sebab dia terlalu marah. Dia punya apa anak istri mati, tangan dia tinggal satu gitu. Dia marah berlebihan, sehingga marah dia tuh berlebihan lah, yang berdendam sumat sampai mati. Jadi tiga sifat nih, antara tiga sifat nih kita perlu ada sifat yang ketiga, yakni apa? Sifat iktidal, yakni marah yang boleh lagi dikendalikan. Maksudnya marah yang ada masa dia, marah yang ada waktu dia, ada tempat dia. Bukan benda remeh pun dia mau marah. Macam dia marah berlebihan kan, macam biskut patah dua, lepas tu dia punya bagian sikit, orang tu punya bagian besar, dia bertumbuk terus. Sebab dia punya bagian sikit, dia berbunuh lah, sampai berbunuh gitu. Sebab apa? Marah berlebihan untuk perkara yang remeh saja. Jadi kita tidak boleh dalam apa marah berlebihan, kita tidak boleh juga tidak sifat marah di dalam diri kita. Jadi kita perlu ada marah, tetapi marah yang dapat dikendalikan. Jadi macam marah ni ada juga lah bagus dia, ada juga buruk dia. Jadi antara semua ni lebih bagus kita kita pilih yang iktidal. Jadi kalau kita ada sifat marah yang berlebihan, kita patut buang jauh-jauh. Sebab sifat berlebihan ni tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau macam sudah tadi kan, dia punya apa mati, dia punya itu mati, dia tidak tangan, dia tidak kaki, tidak mata. Dia boleh untuk membalas dendam ke atas orang kafir tersebut. Sebab dengan kekerasan marah adalah sebab dalam firman Allah lagi dalam surah At-Tahrim, tidak silap, ada disebutkan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Jadi apa nih? Dia apalah lebih kurang mafhumnya, lebih kurang apa, wahai Muhammad, apalah apa nih, apalah balas dendam lagi tuh terhadap orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik dengan kekerasan, gitu. Tidak silap lah. Jadi marah ni kadang-kadang ada bagus dia, ada kadang-kadang buruk dia. Sebab dalam satu riwayat ada seorang lelaki ni, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu dia apa? Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah aku satu perintah untuk apa? Satu perintah untuk membuat amalan yang baik, tetapi saya harap sedikit sahaja. Lepas itu Nabi bilang apa? Nabi bilang la taghtab, janganlah kamu marah. Jadi lepas tu lelaki itu tanya lagi, dia mau tahu lagi lanjutan dia, tapi Nabi bilang satu tu saja, la taghtab. Jadi sini maksudnya sini kita tidak boleh marah yang berlebihan lah sini. Macam sifat yang kedua tu, kita kena marah yang tengah-tengah. Sebab macam tarian lebih-lebihan ini tidak bagus. Jadi antara semua tu, antara tiga sifat tersebut, lebih baik kita pilih yang tengah. Yang ini apa?
dapat kaul marah tuh. Sebab sebaik-baik perkara itu adalah yang dekat tengah. Jadi insyaallah mungkin sampai sini saja tazkirah saya pada petang ini, karena bukan sudah. Jadi untuk barokahnya majlis ini kita tutup dengan doa tasbih kifarah.